Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Ustazah Nanda. Di sini Ustazah akan mengajarkan kalian mata pelajaran matematika. Materinya tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, alangkah baiknya kita mereview materi yang ketika kalian kelas 4 sudah kalian pelajari, yaitu materi tentang mengubah pecahan. Nah, ini adalah materi prasyarat yang perlu kalian pahami terlebih dahulu sebelum mempelajari materi tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, Ustazah akan memulai dengan bagaimana cara mengubah desimal ke pecahan biasa. Contoh, di sini Ustazah punya 0,3, 2,37, dan 0,138. Ya, bagaimana cara mengubah desimal ini ke pecahan biasa? Pertama-tama kita ingat bahwa nilai letak atau nilai posisi ada yang namanya di sini satuan, puluhan, dan ratusan, ribuan, dan seterusnya. Kemudian setelah tanda desimal, yang ada di bagian sini adalah 1/10-nya. Contoh, 4, 5, 6. Nah, karena di sini nilainya 100, dan angka 2 ini adalah puluhan, maka 100 itu ke 10 caranya dibagi 100 dibagi 10. Ya, jadi dibagi 10. Kemudian karena ini satuan, 10-nya itu juga dibagi 10. Jadi semuanya itu dibagi 10 ketika pindah posisi ke kanan. Nah, setelah tanda koma atau desimal juga sama. Di sini nilainya adalah 1 dibagi 10. Artinya adalah 1/10-an. Ini nilainya 4. Kemudian bagaimana kalau 1/10 dibagi 10? Maka hasilnya adalah 1/100. Ya, ini 1/100. Bagaimana ketika 1/100 dibagi 10? Maka di sini juga hasilnya 1/1000 dan seterusnya. Nah, artinya di sini bukan tidak ada setelah tanda koma itu satuan, puluhan, bukan ya, tapi 1/10-an, 1/100-an, 1/1000-an, dan seterusnya. Makanya cara terbaik untuk membaca desimal itu bukan 123,456 karena tidak ada ratusan, puluhan di sini lagi, tapi membacanya 123,456. Hanya seperti itu, bukan 456, bukan ya. Nah, kemudian kita beralih ke cara mengubahnya ya. Kita hapus dulu. Nah, untuk mengubahnya, karena di sini letaknya 1/10-an tadi ya, hanya satu angka di belakang koma, maka kita tulis di sini per 10. Sedangkan di sini karena dua angka, di sini paling ujung letaknya adalah 1/100-an, maka kita tulis per 100. Kemudian di sini letak paling ujung adalah 1/10, 1/100, 1/1000. Maka kita tulis 1000 per 1000. Kemudian bagaimana dengan pembilangnya? Pembilangnya kita tinggal menyalin angka yang ada di sini. Nah, karena ini 03, karena depannya 0, maka tidak perlu ditulis. Jadi kita hanya menyalin angka 3 ke pembilang di sini. Dan di sini karena depannya 2, maka semua kita salin. Jadi 237. Ya. Kemudian di sini 0 juga depannya, tidak perlu ditulis, langsung kalian tulis 138. Ya, mohon maaf ini agak susah. Nah, ini sudah terbentuk pecahan biasa. Namun ada pecahan yang belum sederhana. Untuk ini pembilangnya sudah lebih kecil dari penyebutnya, maka sudah cukup sampai di sini. Sedangkan yang ini masih
belum sederhana dapat kita sederhanakan. Bagaimana caranya? Kita bisa mengubah ke pecahan campuran. Contoh, 237 dibagi 100 dengan menggunakan porogapet. 237 dibagi 100 ya. Kemudian 200 dibagi 100, 297 dibagi 100. Maka dapat 2. 2 dikali 100 yaitu 200. Ketika dikurangi maka sisanya adalah 37. Nah, jadi pecahan campurannya adalah kita tuliskan bilangan bulatnya 2. Sisanya adalah 37. Kita tulis di bagian pembilang di sini. 37 per pembaginya adalah 100 atau itu dijadikan penyebutnya ya. Maaf, ini bukan 1 ya. Nah, kemudian ini sudah sederhana, belum sederhana, karena di sini sama-sama bisa dibagi ya. Di sini sama-sama genap 8, kemudian penyebutnya di sini 0, maka bisa dibagi 2. Kalian bisa melakukannya sendiri ya, dengan menyederhanakan sama-sama dibagi 2 sampai tidak bisa dibagi lagi. Itu baru paling sederhana. Nah, berikutnya kita masuk ke mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, ini contoh di sini Ustazah punya 3/5. Kemudian satu lagi adalah 1/4/20. Nah, contoh kita akan mengubah pecahan 3/5 dan 1/4/20 ini menjadi desimal. Ada 2 cara. Yang pertama adalah porogapet. Yang kedua adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut ya. Ini dengan angka yang menjadikan penyebutnya ini menjadi 10/10/100 atau per 1000 seperti itu ya. Nah, kita coba cara yang pertama yaitu dengan menggunakan porogapet. Di sini 3/5 caranya adalah pembilang 3 dibagi dengan penyebutnya. 3 dibagi 5 karena tidak cukup, maka kita beri angka 0 di sini. Nah, kemudian ketika kita sudah menambahkan 0, ya, maka kita boleh menambahkan di sini 0. Nah, sehingga menjadi 30. 30 dibagi 5 adalah 6. Baru kita tulis 6-nya di sini. 6 dikali 5 adalah 30. Dikurangi 30 dikurangi 30 habis. Nah, maka bentuk desimalnya kita sudah mendapatkan yaitu 0,6. Nah, kemudian yang bawah kita menggunakan cara kedua yaitu membuat penyebutnya menjadi 1/10, menjadi 10, 100 atau 1000. Nah, karena di sini 20 tidak mungkin kita mengubahnya menjadi 10 ya. Kita naikkan menjadi 100, maka seperti ini. Untuk 1 bisa kita abaikan dulu. Kemudian kita tulis 1-nya, kemudian kita tulis ditambah dulu ya, supaya tidak lupa. Ditambah 4/20
dikali dengan pecahan yang nilainya itu 1, atas dan bawah sama. Maksudnya apa? Ini menilainya 1, ini pembilang dan penyebutnya sama. Contoh, 20 supaya menjadi 100 kita kalikan 5. Ya. Di sini kita kalikan 5. Maka yang atas juga wajib kita kalikan 5. Nah, ini nilainya 1. 5 per 5 itu kan 1. 5 dibagi 5, 1. Nah, kalau sudah, tinggal kita jumlah kalikan. Di sini satunya masih ada, ditambah 4 dikali 5, yaitu 20. Di sini 20. Kemudian 20 kali 5, 100. Karena di sini sudah per 100, ya, maka 100 per 100-an itu kan 2 angka di belakang koma, ya. Letaknya posisinya adalah setelah koma itu angka kedua. Maka ketika kita tulis tanda koma, di sini harusnya ada 2 angka, yaitu 20. Ini kita tulis di sini. Kemudian satunya kita tulis di depan koma, karena 1 itu adalah bilangan bulat, ya. Jadi kita tulis 1,20. Nah, seperti ini, ya. Karena per 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Nah, 20 atasnya kita tulis 20, seperti itu. Kemudian 1 adalah bilangan bulat, kita tulis di depannya 1,20, seperti itu ya. Kalau misalkan ingin lebih jelas, kalian cek lagi di buku materi kelas 4 ya. Di buku pelajaran matematika kelas 4, materinya tentang mengubah pecahan, menyederhanakan pecahan, juga silahkan kalian pelajari kembali. Baru kemudian melanjutkan ke materi penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini Ustazah punya tips dan trik ya untuk kalian supaya lebih mudah ya, setidaknya lebih mudah ketika mengubah pecahan. Ada yang dinamakan namanya itu pecahan istimewa. Ya, pecahan istimewa ini. Nah, apa itu pecahan istimewa? Pecahan-pecahan yang gampang untuk kita hafalkan ketika diubah ke pecahan desimal maupun sebaliknya diubah ke pecahan biasa. Kita lihat. Nah, Ustazah beri waktu ya sekitar 5 detik untuk menghafalkan masing-masing ini. Kalau misalkan masih kurang waktunya, kalian boleh pause videonya, kemudian kalian hafalkan terlebih dahulu. Insya Allah ini akan lebih mempermudah kalian ketika mengubah pecahan. Seperti itu ya. 1/2, 0,5. Ketika dibalik 0,5, maka akan menjadi 1/2. Ya, sangat mudah dihafal. Bagaimana caranya? Sebenarnya ada cara mudahnya. Kalau lupa, kalian lihat pembilangnya di sini. Pembilangnya adalah angka 1. Ya, di sini ada angka 1. Nah, per 2 artinya dibagi 2. Kalau kita hitung 1 dibagi 2 kan tidak bisa. Kita tambahkan angka 0. Jadi 10. 10 dibagi 2, 5. Oh, berarti 0,5. Seperti itu. Ya. Ya, yang berikutnya 1/4, 0,25. 3/4, 0,75. Bagaimana caranya menghafalnya? Di sini sama seperti tadi, 1 dibagi 4 nggak cukup. Kita kasih 0, 10. Masih tidak bisa, 100. Nah, ketika 100 dibagi 4, hasilnya adalah 25. Jadi 1/4 adalah 0,25. Ya. Nah, untuk 3/4 bagaimana? Kita ingat-ingat 0,25
Karena pembilangnya 3, maka kita kalikan 0,25 dikali 3. Sehingga hasilnya adalah 0,75. Ya, jadi 1/4, 0,25. 3/4, oh kalikan 3, 0,75. Seperti itu ya. Berikutnya, masih dengan cara yang sama, ada 1/5, 0,2. Dari mana? 1 dibagi 5 tidak cukup, maka kita tambahkan 0. 10 dibagi 5, 2. Maka hasilnya 0,2. 2/5. Boleh 0,2 dikali 2, jadi 0,4. Atau kalau lupa cara dikalikan, boleh kamu tambahkan 0 di sini. 20 dibagi 5. Oh, 20 dibagi 5 itu 4. Maka 0,4. 3/5. Boleh kamu kalikan 0,2 kali 3. Atau 30 dibagi 5, 6. Jadi 0,6. Kemudian yang terakhir 4/5, 40 dibagi 5, 8. Maka hasilnya 0,8. Seperti itu ya. Atau 0,2 dikali 2, dikali 3, dikali 4, maka akan sesuai. Seperti itu. Nah, terakhir. Tadi yang sudah adalah penyebutnya 2, penyebutnya 4, penyebutnya 5, sekarang penyebutnya 8. Ada 4 yang bisa kita hafalkan. Yang pertama, 1/8, 0,125. Dari mana asalnya? Sebenarnya adalah dari 1 ditambah 0, 0, 1000. 1000 dibagi 8, 125. Kenapa enggak 100? Karena 100 dibagi 8 tidak habis. Maka 1000. 1000 dibagi 8, 125. Nah, ketika 3/8, ribet ya mengalihkan 125 dikali 3. Berapa ya? Harus mengalihkan dulu. Boleh kamu ikuti cara Ustazah menghafalkan. Pertama seperti ini. Kita hafalkan 1/8, 0,125. 3/8, 0,375. Kalau kalian lihat di sini, ya, di sini sebenarnya ada persamaan. Di sini 1, nah, di sini juga 1. Nah, supaya lebih jelas ya, Ustazah beri yang merah. Di sini 1, di sini juga 1, di sini 3, di sini juga 3. Kemudian yang beda 25, 75. 1/8, 0,125. 3/8, 0,375. Kemudian berulang lagi polanya. 25, 75. Tapi di sini 5 naik jadi 6. Oh, ditambah angka 1 jadi 6. Di sini 7 jadi 8. Oh, ditambah angka 1 jadi 8. Jadi menghafalkannya gimana? Yang atas 1/8 dan 3/8 tetap angka persepuluhannya tetap 1, tetap 3. Kemudian kita buat pola 25, 75. 5/8 dan 7/8 mulai naik 1. Jadi 0,625. Kemudian kembali lagi 0,8 naik 1, 75. Jadi atas dan bawah ini sama-sama 25, 75, 25, 75, 25, 75. Seperti itu. Bedanya yang ini tetap 1, tetap 3, yang ini naik 1, 5 jadi 6, yang 7 jadi 8. Ya, silahkan kalian pahami baik-baik ya. Insya Allah membantu ketika muncul pecahan seperti ini dan dikembalikan juga harus hafal 0,875, oh 7/8, 0,625, oh 5/8 dan seterusnya.